أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, mulai dari nikmat kesehatan badan kita, nikmat keluangan waktu kita, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan dalam diri hati kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di majelis ilmu subuh Jadiah pada pagi hari ini. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu berada di jalan beliau sampai hari kebangkitan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah, maka hari ini alhamdulillah kita sudah masuk di tanggal 19 ya. 20 Syaban ya. Berarti 9-10 hari lagi insyaallah sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, sudah tidak terasa Ramadan itu semakin dekat. Monggo seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, kita siapkan diri kita ya. Kita siapkan bekal kita, dan tidak lupa kita perbanyak doa kita supaya Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad. Kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab orang yang mendengar perkataan buruk kemudian ikut menyebarkannya. Maka maksudnya apa? Bab ini, apa yang dibahas bab ini? Maka yang dimaksud adalah bab ini mengatur mengenai orang yang ketika mendengar perkataan kotor, mendengar berita buruk, mendengar aib seseorang, kemudian dia menyebarkan keburukan tersebut, baik menyebarkannya lewat cerita ya, lewat gosip dengan tetangga, atau mungkin di-share di media sosial, atau dengan media apapun. Maka seperti ini itu tidak diperbolehkan. Nah, nanti insya Allah ada dua hadis yang dibahas di dalam bab ini. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama dari Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, orang yang berkata kotor dan orang yang menyebarkannya dosanya sama. Hadis riwayat Abu Nuaim, derajatnya hasan. Maka di sini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang membuat berita buruk, yang mengatakan berita buruk, dan orang yang menyebarkannya itu dosanya sama. Contohnya misalnya ada si A. Si A itu cerita sama temannya si B bahwa itu tetangga saya itu ketahuan selingkuh misalnya, atau tetangga saya itu kayaknya itu sedang kumpul kebo, punya membawa pasangan yang belum dinikahi ke dalam rumahnya, nginep sampai berapa hari nggak keluar ya. Nah kemudian si B yang mendengarkan
mendapat berita buruk dari si A itu, kemudian menyebarkannya langsung ke temennya si C, si D, terus kemudian di-share di media sosial, maka dua-duanya si A dan si B ini itu dosanya sama-sama berdosa menyebarkan aib seseorang. Maka kenapa kok dosanya bisa sama? Karena keduanya ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mereka itu saling tolong menolong di dalam keburukan dan dosa. Jadi yang satu membuat berita buruk, yang satu menyebarkannya, sehingga beritanya, aibnya itu jadi tersebar kemana-mana. Maka ini menjadi alasan, menjadi dasar bagi kita itu harus hati-hati. Jadi kalau ketika mendengar berita buruk, jangan langsung disebarkan, jangan langsung disampaikan kepada orang lain. Maka tidak berlaku lagi alasan orang yang mengatakan, kenapa kamu menyebarkan berita buruk? Lah saya kan cuma menyampaikan, ini bukan saya yang membuat. Ini yang menuduh yang membuat berita buruk itu bukan saya cuma menyampaikan saja. Maka alasan seperti ini sudah tidak bisa lagi diterima, karena tadi baik yang membuat ataupun yang menyebarkan itu dosanya sama, kesalahannya sama, hukumannya sama. Maka bagaimana kalau kita misalnya mendengar berita buruk, sikap apa yang harus kita lakukan? Maka sikap yang benar adalah yang pertama, kita nasihati. Ada orang cerita, Mas, ini teman saya seperti ini, jadi nasihati. Itu teman ya, kok jangan diomongin, jangan digibain. Husnudon saja, berprasangka yang baik. Kemudian yang kedua, jangan ikut-ikutan. Jangan malah ketika mendengar kabar buruk kemudian disebarkan. Oh Mas, itu temennya memang jelek, nanti tak kasih tahu sama teman saya tuh biar pada menghindar. Nah, seperti ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, mendoakan kebaikan. Jadi kita doakan semoga orang-orang yang membuat berita buruk tersebut, yang menyebarkan berita buruk tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang kedua, masih di bab yang sama. Dari Syabil bin Auf, ia berkata, telah dikatakan, barang siapa yang mendengar perkataan buruk lalu menyebarkannya, maka dosanya sama dengan orang yang memulainya atau mengatakan pertama kali. Hadis riwayat As-Suyuti, derajatnya sahih. Nah, ini jadi masih sama seperti hadis yang pertama, bahwa orang yang ketika mendengar berita buruk, mendengar kabar yang jelek, mendengar aib seseorang, itu langsung dia share, langsung dia sebarkan. Apalagi di masa teknologi seperti ini, sudah ada internet, bisa ada HP, ada komputer, itu berita itu cepat sekali tersebar. Baru kejadian di Purbalingga, di desa, di pelosok, itu satu hari bisa sudah sampai di Amerika, sampai di Eropa. Ya. Di Amerika ada kejadian apa, besoknya kita sudah bisa tahu. Itu menunjukkan bagaimana cepatnya berita itu tersebar.
Maka harus hati-hati, karena berita yang tersebar itu bisa baik, bisa buruk. Maka kalau kita dengan seenaknya sendiri sembarangan menyebarkan berita buruk, bisa dengan cepat bisa dengan mudah tersebar kemana-mana. Maka ketika mendengar berita buruk, ya, bagaimana sikap kita? Ya tidak boleh disebarkan, harus ditutupi. Ya. Baik itu ketika kita mendengar langsung dari pelakunya, ataupun ketika mendengar kabar itu dari orang lain. Kalau misalnya kita tahu secara langsung, misalkan tahu tetangga kita itu sedang berbuat salah, berbuat dosa, ketika melihatnya ya jangan disebarkan aibnya, itu jangan disebarluaskan, ya. Kita langsung kita nasihati, ya. Kalau mau menasihati, kita ajak untuk berbuat baik, ya. Kita koreksi, tapi secara diam, jangan malah diumumkan di depan umum, kemudian dinasihati di depan umum. Nah, seperti ini cara yang kurang baik. Dan jangan pula aibnya itu disebarluaskan kepada orang lain. Seperti sabda Rasulullah SAW bahwa Allah itu akan menutup aib seseorang selama orang itu menutup aib saudaranya. Maka selama saudaranya itu tidak mengumbar aib temannya, tidak membicarakan aib temannya di depan umum, berusaha menutupi aibnya dan menjaga kehormatannya, maka Allah pun akan menjaga kehormatan orang tersebut. Maka kenapa seperti ini? Kenapa kok tidak boleh disebarkan? Kan dia berbuat buruk, dia berbuat jelek, ya, harus disebarkan biar dia kapok. Karena kan ya orang alasannya seperti itu. Kenapa kok cerita-cerita? Nah, ini biar semua orang tahu, biar dia itu kapok, tidak mengulangi lagi. Nah, maka kenapa kok dilarang? Ya, kenapa kok membuka aib seorang itu sangat menyebarkan berita jelek itu sangat dilarang? Maka yang pertama, agar keburukan itu tidak terlihat biasa. Jadi kan ketika kita mendengar keburukan itu setiap hari, maka lama-lama hati kita itu akan kebal, diri kita itu akan kebal terhadap keburukan tersebut. Misalnya ketika setiap hari kita mendengar ada kasus perzinahan, kasus selingkuh, kan memang setiap hari itu ada orang yang zina, gitu. Setiap hari ada orang yang selingkuh. Bagus di dunia yang orangnya itu sampai miliaran, ya. Mesti kejahatan terjadi setiap hari. Maka kalau setiap berita buruk itu sampai kepada kita, setiap hari kita itu mendengar bahwa oh ini ada kejahatan ini, wah ini ada orang selingkuh, ini ada orang zina, ini ada orang kumpul kebo, itu kita dengar setiap hari, lama-lama akan terbiasa. Jadi seakan-akan aib atau negatif itu menjadi terbiasa. Ya contohnya kalau sekarang alhamdulillah kan kalau di Indonesia kan kalau kita mendengar orang zina, orang selingkuh itu kan konotasinya masih negatif, kan? Masih menjadi aib. Kalau misalnya kita tahu ada orang ini pernah selingkuh, orang ini kok sedang kumpul kebo, mesti derajatnya atau kehormatannya itu jatuh, kan? Makanya kalau misalnya mau nyalek itu mesti nggak akan kepilih. Wah ini calegnya ternyata calegnya ini pernah punya sejarah yang jelek, dulu pernah selingkuh ini, dulu pernah
kumpul dulu pernah judi segala macam, maka orangnya apa? Derajatnya akan turun, kehormatannya akan turun. Itu kenapa? Karena perbuatan itu bagi kita masih dirasakan sebagai sebuah aib. Tapi coba kalau kita tengok kondisi di Amerika, di Eropa, di mana bagi mereka yang namanya zina, selingkuh, pacaran itu sudah biasa. Bahkan di Amerika sekarang presidennya ya Pak, kalau misalnya mendengar pemilihan Amerika, namanya sekarang Donald Trump gitu. Itu presiden baru yang kemarin dilantik bulan November, itu menjabat kedua kalinya. Ini presiden yang bisa dibilang ya naudzubillah min dzalik ya, baik dari segi akhlaknya itu, moralnya itu sangat saking jeleknya. Ya, pernah ketahuan melakukan pelecehan seksual, kerekam Pak, direkam dalam tape, dalam kaset audionya itu tersebar rekamannya. Pernah selingkuh, pernah berhubungan dengan PSK, prostitusi, menyewa prostitusi. Nah, terus sering orangnya rasis ya, sering menjelek-jelekan ras yang lain. Nah, tapi karena bagi orang-orang Amerika hal-hal seperti sudah biasa, yang namanya zina, selingkuh itu sudah biasa, maka tetap masih banyak orang yang suka. Maka tadi terpilih menjadi presiden Amerika. Ini kalau di Indonesia ya Pak, jangankan jadi presiden ya, jadi kepala desa aja gak akan bisa. Oh jangan kepala desa, kepala RT aja sudah nggak mungkin, saking bobroknya. Tapi tadi di Amerika saja bisa jadi presiden. Ini kenapa? Karena bagi mereka tadi zina itu karena saking banyaknya, saking sering disebutnya, maka menjadi hal yang biasa. Dan ini sekarang sudah mulai terjadi kalau kita lihat. Misalnya masalah pakaian. Kalau zaman dulu pas nek mbah kan insyaallah pun sing mbah kan pas zaman dulu itu kalau perempuan keluar malam-malam pakai pakaian minim, celana pendek, rok pendek sendiri, itu kan hal yang tabu ya Pak ya. Bahasanya apa nih orang Jawa bilang yang tidak pantas itu Pak nih bahasa Jawa nih Pak. Wagu gitu Pak. Kalau tidak pantas gitu biasanya apa? Dikira orang wanita nakal gitu, prostitusi, PSK. Karena memang yang keluar malam-malam dengan pakaian seperti itu ya orang-orang seperti itu. Walaupun dulu itu jilbab masih jarang ya Pak ya, masukkan kadang-kadang sempat dilarang gitu dulu zamannya atau kan sempat nggak boleh gitu pakai jilbab untuk di sekolah atau di instansi kan belum boleh pakai jilbab ya. Tapi kan tetap masih pakai pakaian yang panjang, rok panjang ya, kalaupun kemeja bajunya agak panjang, masih menutup dan sopan. Nah tapi kalau sekarang karena pengaruh TV, karena pengaruh iklan internet, celana pendek itu sudah biasa. Kita lihat iklan-iklan itu kan pakaiannya sudah you can see my ketek. Ya kan jenenge you can see kan bisa ngelihat ketiaknya kan, intinya kan itu. Pakai pakaian yang celana, terus saking pendeknya nggak tahu celana atau bukan itu kan. Ini karena keburukan itu diumbar-umbar menjadi makanan umum, menjadi hal yang diperbincangkan, maka itu menjadi hal yang biasa. Maka contoh yang lain misalnya ini acara yang sering banyak sekali TV yaitu acara gosip ya. Kalau acara gosip kan isinya apa Pak biasanya?
artis yang ketahuan selingkuh lah, artis cerai lah, artis nikah lagi. Karena kita sering mendengar tadi kabar selingkuh, pacaran, cerai, maka itu menjadi hal yang biasa. Dulu kan misalnya kalau masalah cerai kawin lagi, nikah kok cuma nikah 2 tahun sudah cerai, 3 tahun sudah cerai, masuk 10 tahun sudah nikah sampai 3 kali. Kalau dulu bagi kita gimana Pak? Itu sudah hal yang memalukan, bahkan jadi omongan orang. Masuk baru nikah, baru berapa tahun kok sudah cerai, ono masalah apa gitu kan ya. Tapi karena ketika di berita itu disebut berulang kali, disebarluaskan, akhirnya lama-lama ketika kita mendengar ada orang zina, mendengar ada orang selingkuh, ada orang cerai, ada orang berbuat buruk, karena sudah sering mendengar, akhirnya jadi biasa. Ya sudahlah, itu sudah sering terjadi, tidak usah ditanggapi. Inilah bahaya sering menyebarkan berita buruk. Inilah kenapa dalam Islam ini acara-acara seperti gosip itu tidak boleh, ya, baik menontonnya kalau bisa itu dihindarkan. Apalagi biasa teng SCTV pagi-pagi biasanya kayak ibu-ibu ya. Ini sering acara favorit itu gosip artis biasanya ya. Jam 6-an tuh kayak. Nah, kalau ngertos soalnya adik gue nyotong sering nyetel Pak digantos nopo dereng mudeng kok nggih. Kan adiknya autis kan hiburannya kayak TV. Nah, kadang-kadang kan pagi-pagi tetap nyetel gosip niku. Lah nek diganti kadang-kadang marah kok. Belum nggak bisa dibilangin ya ini nggih. Boten saged kan nggih, boten saged dinasihati kan tidak saged ya anak autis. Tapi kalau memang bisa harus dihindari sejauh-jauhnya. Karena tadi kan acara gosip itu kayak gibah nih, menyebarkan aib orang lain. Ya memang kalau pas kabarnya buruk, kalau pas kabarnya baik, kan namanya juga ikut tercemar. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka inilah kenapa kalau dalam Islam ketika kita mendengar aib seseorang tadi jangan disebar, jangan malah diumbar di depan umum. Kalau memang orang itu salah tadi dinasehati secara diam-diam, jangan malah dimaki-maki di depan halayak. Kenapa? Karena orang itu Pak biasanya kalau memang sudah ketahuan berbuat buruk, sudah terlanjur dikenal sebagai orang buruk, akhirnya apa? Akhirnya ya sudahlah, karena namanya sudah jelek, akhirnya sekalinya terlanjur kepala basah, apa istilahnya? Terlanjur kepala basah bahasa Indonesianya gitu. Kalau sudah kadung basah ya sudah menyelam sekalian. Ya sudah orang sudah mengatakan saya orang yang suka mabuk-mabukan, walaupun saya cuma mabuk-mabukannya cuma sekali, karena sudah tersebar kepada orang lain, ya sudah akhirnya ya sudah saya teruskan saja mabuknya. Karena dia merasa namanya sudah tercemar, kehormatannya sudah jatuh, ya sudah susah untuk memperbaiki, akhirnya dia tadi malah lebih tenggelam lebih dalam ke dalam dosanya. Inilah salah satu akibat buruk dari orang yang suka menyebarkan keburukan orang lain. Akhirnya orang yang awalnya kan baru dosa pertama kali, saya baru zina pertama kali, yang insya Allah kalau saya dinasihati diam-diam itu kemungkinan tobatnya lebih besar. Mungkin ini hilaf, ya, terpleset pertama, kalau dinasihati baik-baik insya Allah bisa bertaubat.
Tapi karena yang tahu, yang mendengar itu orangnya kurang ajar, orang yang akhlaknya jelek, bukannya malah dinasihati dia, malah disebarkan kepada halayak, jadi konsumsi umum. Ada semua orang tahu bahwa dia telah berzina, kemudian orang mengatakan wah ini orangnya tuh ternyata orangnya itu orang berzina, sudah muncul label berzina. Ya akhirnya yang tadi orang yang awalnya itu terpleset, ada kemungkinan besar bisa diajak bertaubat kembali karena sudah kenal label yang jelek tadi. Akhirnya ya sudah, tadi saya terlanjur disebut orang yang tadi disebut berzina, disebut orang yang moralnya hancur, ya sudah sekalian saja saya teruskan zinanya. Kan daripada disebut berzina karena satu kali berzina, kan bahasanya mending karena berkali-kali berzina kan, pikirannya kan gitu. Lah labelnya sudah sama, ya mending sekalian zinanya. Nah, makanya harus hati-hati dalam menyebarkan berita buruk. Kemudian hadis yang ketiga dari Atha radhiyallahu anhu, bahwasanya ia berpendapat bahwa ada hukuman atau azab bagi orang yang menyebarkan zina. Ia berkata karena orang itu telah menyebarkan perbuatan keji. Maka di sini sahabat ini mengatakan bahwa orang yang menyebarkan berita zina, maksudnya tadi ketika ada orang berzina kemudian dia sebarkan di depan umum, maka ada azabnya, ada hukumannya. Kenapa? Karena orang yang menyebarkan ini sudah menyebarkan berita yang jelek. Maka azabnya apa? Ya terserah Allah. Tapi salah seorang ulama mengatakan bahwa kalau ada orang yang menyebarkan berita buruk, ya menyebarkan aib seseorang, maka hukumannya dari Allah adalah dia itu bisa terjatuh kepada keburukan tersebut, atau orang yang dicintainya itu akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Contohnya, kalau ada orang yang mengumbar aib zina saudaranya, mengatakan orang ini sudah berzina, orang ini sudah selingkuh misalkan, maka orang yang menyebar kabar seperti ini Allah akan memberikan azab bahwa dia nanti juga akan terjatuh ke dalam dosa zina. Atau kalau tidak, yang berzina adalah orang yang dicintainya, keluarganya, ibunya atau anaknya. Itu hukuman dari Allah. Maka harus hati-hati ya. Jadi kalau mendengar aib, itu menyebarkan aib seorang itu adalah hal yang sangat berat ya, bukan hal yang ringan. Makanya saya tekankan lagi, kalau mendengar aib itu harus disembunyikan, harus ditutupi, jangan disebar luaskan. Kalau mampu, ya kalau kita memiliki kemampuan, ya dinasihati, kita datangi orangnya baik-baik secara diam-diam, langsung ke rumahnya. Mas, ini kok seperti ini ya, bawaan kok berbuat zina seperti berbuat zina, bukan berbuat dosa, yo jangan diulangi, segeralah bertaubat ya. Coba kita ingatkan. Jadi mengingatkannya itu person to person ya, tatap muka secara dua mata, bukan malah diumbar di depan umum. Wah, orang ini sudah melakukan zina, ayo kita seret rame-rame, kita bawa ke kantor kepala desa. Nah, seperti tidak boleh. Inilah kenapa beberapa ulama itu mengatakan bahwa yang namanya demonstrasi itu haram.
Ada yang berpendapat seperti itu. Kenapa? Karena kan kalau dalam demonstrasi itu kan mengumbar-umbar keburukan pejabat ya, silakannya diumbar-umbar, disebut-sebut. Nah, maka ada yang mengatakan bahwa itu tidak boleh, karena kalau mau menasihati tadi jangan diumbar-umbar di depan umum, langsung ke pejabatnya ngomong langsung. Maka tadi ketika tidak menyebarkan kabar buruk, itu kita bisa menutupi aibnya dan menjaga marwah pelakunya. Jadi biar dia itu tidak, kehormatannya tidak jatuh, tidak dianggap sebagai pelaku dosa atau orang yang senang berbuat dosa. Maka kalau tidak mampu bagaimana? Wah, Ustaz, saya tahu bahwa tetangga saya itu berbuat salah, tapi kok kalau saya mau mengingatkan takut dimarahi. Nanti tidak takut dia itu malah mukul atau berbuat kekerasan gitu nggih. Maka kalau seperti ini kita cari orang yang mampu dan bisa dipercaya. Misalkan ya kita ke Pak RT, kan punya kekuasaan ya kita sampaikan ke Pak RT, tapi ya hanya ke Pak RT saja. Karena kan ya memang kita ini menceritakan keburukan, tapi kan niatnya kita bercerita supaya Pak RT ini bisa membantu untuk menasehati ya. Maka yang menyebarkan seperti ini itu tidak masalah, karena niatnya itu baik. Dan tentu harus kita cari orang yang terpercaya, jangan malah kita sampaikan ke teman kita yang tahu ini orangnya itu suka gosip, kok kita malah cerita keburukan orang lain, ya dia jadi bahan gosip, langsung disebarkan kepada teman-temannya. Maka cari tadi orang yang mampu dan bisa menjaga mulutnya. Maka yang insya Allah kalau seperti ini itu masih diperbolehkan. Tentu ketika kita menyebarkan berita tersebut ya hanya kepada orang itu saja. Misalnya kalau Pak RT ya kita sampaikan ke Pak RT saja, jangan malah nanti didengar sama Bu RT-nya, nanti didengar sama tetangganya, didengar sama temannya. Nah seperti ini ya tetap tidak diperbolehkan, hanya kepada orang yang menasihati saja. Nah, jamaah rahimahullah, itulah hadis terakhir dari bab menyebarkan aib atau berita buruk orang lain. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu bab mengenai pengumpat atau pengumbar aib. Maka kita masuk ke dalam hadis yang pertama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berkata, janganlah kamu menjadi orang yang tergesa-gesa, suka membuka aib dan tukang fitnah, karena akibatnya akan menimbulkan malapetaka yang menyusahkan dan menyengsarakan serta masalah yang buruk yang berkepanjangan. Hadis sahih riwayat Abu Nuaim. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib mengatakan ada 3 hal yang mendatangkan malapetaka bagi diri kita, yang bisa mendatangkan kesialan, yang bisa mendatangkan kesengsaraan. Maka 3 hal itu apa saja? Yang pertama adalah tergesa-gesa. Ya dalam hal apapun ya, tergesa-gesa mengambil keputusan. Ketika mendengar kabar, tergesa-gesa menerimanya. Ya kalau mau mendengar apapun langsung di-share, langsung di-upload. Ketika mendengar berita dari teman langsung disebarkan. Maka seperti ini tidak boleh. Langsung Allah sampaikan di surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu
in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik, maksudnya orang fasik ini orang yang belum bisa dipercaya dengan sebuah kabar, ya. Jadi ketika kita mendengar kabar dari orang yang belum dipercaya, dari grup WA, apalagi kita nggak tahu namanya, tidak tahu sumbernya, maka kata Allah bagaimana? Fatabayyanu, maka hati tabayun, cross-check dulu, pikir-pikir dulu, jangan tergesa-gesa langsung disebarkan. Kata Allah, antusibu qauman bijahalatin, jangan sampai suatu kaum itu terjebak dalam kebodohannya, fasbahu ala ma fa'altum nadimin, akhirnya mereka menyesali perbuatan yang telah mereka lakukan. Jangan sampai karena dia mendengar kabar terus tidak cross check, akhirnya ketika menanggapi kabar tersebut akhirnya menyesal. Misalkan kita mendengar ada yang mengatakan, Mas, temenmu itu suka ngomongin kamu di belakang kamu, ya, suka jelek-jelekkan kamu, suka mengatakan keburukan-keburukanmu. Kita nggak cross check dulu, langsung kita sampri teman kita, langsung kita labrak. Kamu itu katanya temen suka jelek-jelekin orang lain, katanya temen tapi suka ngomong di belakang, langsung kita marah-marahin. Ternyata beritanya itu berita salah. Akhirnya apa? Kan nyesel ya Pak. Persahabatan yang awalnya erat, sahabat karib, karena tadi tidak mau proses akhirnya hancur. Walaupun yang salah itu bisa minta maaf, tapi kan tetap tidak bisa seerat ya dulu. Kan orang yang tadi yang dimarah-marahin kan mesti mikir, katanya teman, katanya sahabat, kok tidak bisa percaya. Mendengar kabar dulu malah lebih percaya kabar dari orang lain daripada dari sahabatnya sendiri. Ini kan hubungannya pasti akan renggang, membuat dia jadi menyesal. Nah, ini apalagi nanti kalau sudah hubungannya dengan kasus-kasus yang kisos, hubungan perdata pidana, seperti tentu lebih penting lagi. Jangan sampai kok ada orang sudah kadung dihukum potong tangan, sudah kadung dihukum mati, ternyata di belakang hari ternyata tuduhannya itu tuduhan yang palsu, bukti-buktinya bukti yang palsu. Nah kan bahaya, kan tidak bisa dikembalikan lagi. Maka syama'a rahimani wa rahimakumullah, jadi harus hati-hati, jangan tergesa-gesa mudah menyebarkan berita yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengatakan jangan mengumbar aib. Jangan jadi orang yang mudah menyebarkan aib orang lain. Jangan bangga kalau misalnya kita itu cerita keburukan orang lain, upload di status Instagram. Wah, tahu nggak teman-teman, ternyata sebelah saya itu orangnya seperti ini, punya sifat seperti ini. Maka jangan bangga, apalagi jangan bangga kalau saya jadi orang yang paling tahu aib orang lain. Kan kadang-kadang ada yang orang yang paling terkenal, kalau mau tahu keburukan orang lain tinggal tanya Mas ini, tanya Mbak ini, itu orang paling update. Kalau misalkan tetangganya itu bahasa nyolong sandal di masjid saja, itu dia langsung tahu. Maka kalau kok punya julukan seperti ini jangan bangga, nggak ada istimewanya, nggak ada manfaatnya. Malah tadi bukannya membawa kebaikan, malah membawa malapetaka. Dan yang terakhir adalah jangan mudah
menfitnah, menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Maka kemudian kita masuk ke dalam hadis yang selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berkata, apabila kamu ingin menyebut aib-aib temanmu, maka terlebih dahulu ingatlah aib dirimu sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim dengan riwayat dhaif. Ya, tapi walaupun hadis ini dhaif, maknanya itu dikuatkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Dan kalau masalah adab itu ulama mengatakan dhaif itu masih bisa diterima. Ya. Jadi kalau dalam masalah ibadah, masalah akidah itu harus sahih minimal hasan, tidak boleh pakai hadis yang dhaif. Misalnya ada doa ada hadis yang menyebutkan doa atau misalnya tata cara ibadah, itu nggak boleh pakai hadis yang dhaif, kecuali kalau ada dikuatkan dengan hadis yang hasan. Misalnya ini doa bangun tidur atau doa apa itu, ternyata hadisnya dhaif. Tapi walaupun hadisnya dhaif, ternyata ada hadis yang lain, hadis yang hasan tapi dengan isi yang sama, maka yang seperti ini masih boleh. Tapi kalau masalah akhlak, hadis yang dhaif itu masih bisa dipakai, tidak masalah. Ya contohnya ini, ya ini kan kalau menyebarkan aib itu kan masalah akhlak, ya. Maka hadis walaupun hadisnya dhaif masih bisa dipakai sebagai dasar. Maka di sini Ibnu Abbas mengingatkan kepada kita semua, kalau kita itu pengen menjelek-jelekkan saudara kita, pengen menyebutkan aib teman-teman kita, maka terlebih dahulu ingat aib kita sendiri. Ingat kejelekan kita. Bayangin kalau misalnya kejelekan kita itu disebut-sebut, kejelekan kita itu disebarkan, apakah kita senang atau tidak? Kalau tidak, ya nggak usah menceritakan kejelekan orang lain. Karena semua orang itu punya aib, semua orang itu punya kejelekan. Dan Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, kalau seandainya orang tahu semua aib saya, semua kejelekan saya, maka saya orang itu tidak akan sudi mendengarkan perkataan saya. Ini Imam Abu Hanifah lagi, imam madhab, ya ulama besar saja mengatakan seperti itu, apalagi kita. Saya sendiri kalau punya kejelekan saya itu disampaikan semuanya, kesalahan saya itu disampaikan semuanya, aibnya itu dibuka semuanya. Jangankan isi di depan, ya Pak, ketemu saja sudah jijik, mau menatap saja sudah nggak sudi bahasanya, itu kalau aibnya itu disebarkan. Maka Allah itu ya karena maha rahimnya, maha rahmatnya, ya, aib kita itu ditutupi. Maka karena Allah sudah menutupi aib saudara kita, ya jangan kita sebar luaskan, jangan dijelek-jelekkan, jangan dimaki-maki di depan umum. Kalau memang salah, ya dinasehati, kita dakwai supaya berubah. Tapi tadi jangan diumbar, jangan menginjak-injak kehormatan saudara kita di halayak ramai. Nah, seperti ini tadi. Kalau misalnya kok ada keinginan berbuat seperti itu, tadi ingat saja, kita mau atau tidak. Kalau aib kita disebut, mau atau tidak. Kalau tidak, ya jangan menyebut aib orang lain. Jadi memang kalau akhlak tadi kan, akhlak itu prinsipnya mudah, ya Pak. Akhlak mulia itu prinsipnya mudah. Kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan memperlakukan orang lain seperti itu. Sebagaimana kita ingin orang lain itu memperlakukan kita, maka seperti itulah kita memperlakukan orang lain. Sebagaimana kita ingin orang berbuat baik kepada kita, seperti itulah kita berbuat baik kepada orang lain. Akhlak mulia itu prinsipnya seperti itu.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sudah masuk waktu syuruk ya. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, sekali lagi marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pada tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan, masih diberi kesempatan untuk beribadah di bulan yang mulia nanti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, semoga berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-qaulu qouli hada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kesalahan maka datangnya dari jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Bila taqwa hidayah nun wa qul maestro astaghfirul khairat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.